Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuknya fokus dan tawadhu, merendahkan hati kita, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, berkat itu melimpahnya kebaikan karena surah Al-Fatihah merupakan umul Quran ataupun induknya Al-Quran. Seluruh isi kandungan dalam Al-Quran itu dikandung dalam satu surah Al-Fatihah itu. Maka kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita, yang kedua tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita, yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabak. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang akan menyambung amalan kita sepeninggal kita nanti, sehingga amalan kita tidak terputus, akan disambung oleh anak-anak kita menjadi soleh dan solihah. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita kirimkan doa kepada arwah para pendahulu kita, dari arwah emak ayah atau nenek kita dan yang seterusnya. Mudah-mudahan mereka dijadikan kubur mereka taman-taman surga dan dihimpunkan mereka dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Segala puji bagi Allah, dialah maharaja, dialah maha disembah. Alladzi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud, yang telah menganugerahkan seluruh nikmat dan kurnia kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada yang empunya maqam terpuji, waliwa'il ma'qud, dan pemegang panji, Sayyidina Muhammadin, yaitu penghulu kami Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, berikut para keluarganya, wa ashabi, dan para sahabatnya dan para pengikutnya, ila nihayati kulli ma'dud, sampai kepada penyudahnya segala yang terbilang di alam semesta ini. Apa maknanya? Sholawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah merupakan satu amalan yang mulia, itu merupakan mata rantai yang berkesinambungan yang tidak akan terputus sampai ke hari kiamat. Ila nihayati kulli ma'dud itu maksudnya sampai ke hari kiamat, berterusan terus saja ya amalan sholawat itu. Selagi kita masih mengaku sebagai umat Muhammad, maka tidak kita berat-berat lidah kita untuk membaca sholawat. Maka jangan berat lidah kita, ringankan lidah kita untuk membaca sholawat ya. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan tajuk di zaman akhir, di zaman Dajjal ini, kuatkan keimanan kita. Artinya kita berusaha untuk menguatkan keimanan kita agar supaya kita berhadapan dengan fitnah-fitnah Masihid Dajjal itu kita ada perisai dan ada tameng, ada artinya kita ada ini apa sebagai ya perisai ya, sehingga kita tidak mudah terfitnah ataupun tidak mudah terikut dengan fitnah
Masihid Dajjal. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, mari kita mulakan dengan istighfar dan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi biar mantap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya, sehat? Sehat betul. Kok diajak sholawat macam orang gering, orang meriang aja. Sehat ya? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang kita manfaatkan untuk taat kepada Allah. Insya Allah Allah terus beri secara direct, secara tunai, yaitu sehat wal afiat. Sebagaimana yang kita mohon di dalam sholat kita, duduk di antara dua sujud, apa itu? Berapa perkara yang kita minta kepada Allah waktu kita duduk di antara dua sujud? Berapa? Tak ingat. Berapa? Macam mana dimakbul oleh Allah kita sholat itu? Rabbi firli warhamni wajburni, berapa perkara yang kita minta kepada? Hah? Berapa? 8. Rabbi firli, ya Rob ampuni dosaku, ya. Warhamni, kasihanilah daku. Wajburni, cukupkanlah daku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berikanlah aku rizki. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Hidayah, petunjuk itu hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu hidayah. Ya. Wa'afini, afiatkanlah aku. Kita tak minta sehatkanlah aku, tapi afiatkanlah aku. Karena apabila kita diberi afiat, sudah pasti
sehat. Tapi kalau kita diberi sehat belum tentu afiat. Tahu biasanya ya antara sehat dan afiat? Kalau afiat itu mencakupi zahir dan batin. Tapi kalau sehat hanya zahir saja, hanya casing saja, hanya bungkus saja. Ibarat nasi hanya bungkusnya. Nah itu ya, itu sehat wal afiat. Wa afini, afiatkanlah aku. Terus yang ke-8, wa'fuan, nih maafkan kesalahan-kesalahanku yang tak sengaja ya maupun disengaja. Ya, maafkan. 8 perkara seperti itu. Baik hadirin hadirat yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala. Makin kita ke sono, artinya makin kita berada di akhir zaman itu makin dekat dengan yang namanya kiamat. Kiamat lagi Ustaz. Lah ya memang kita yakin kok, termasuk rukun iman yang keberapa? Beriman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Loh kok tak apal? Rukun iman yang keberapa? Keempat ke satu? Yang kelima guys bro, orang-orang tua-tua dulu dia hafal, orang-orang kampung itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa biqadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pernah dengar itu? Pernah? Dia baru ini tadi lah dengar teman. Ya, jadi amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa malaikati, aku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubi, aku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa? Ada berapa? Ada 4. 5 atau 6? 4 ya. Apa saja? 4 itu apa saja? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Injil, Taurat, Zabur, Quran. Quran, Taurat, Zabur, Injil. Injil, Zabur, Quran, Taurat. Terus diulang-alik padha wae kitab-kitab Allah. Ya. Nah, sekarang kitab Taurat ada tak? Ada tak? Tak ada. Kalau ada pun sudah palsu, dipalsukan, dah tak betul. Kitab Taurat. Yang sekarang ada kitab Toret, ditoto, diseret. Main apa itu? Main trot. Ya, kitab Taurat sudah tak ada. Ya. Yang ada kitab Toret, ditoto, diseret. Kemudian yang keempat, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah. Rasul Allah ada berapa? Tak tahu lagi, menengan loh gitu. Rasul Allah ada berapa? Ya, banyak kan. Tapi yang wajib kita ketahui, yang 313 itu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui 25. Kalau 25 pun tak hafal, saya tak hafal kok Ustaz. Ya. Kalau 25 tak hafal ya yang 5 aja lah. 5 pun tak hafal. Terus kebangetan men le urip. 5 pun tak hafal. 5 para nabi rasul yang diutus oleh Allah termasuk ulul azmi itu 5 saja. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. 5 saja. Apa coba? Lupa Ustaz.
Ya, Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Muhammad yaitu Nabi Muhammad ini termasuk ulul azmi yang mempunyai keteguhan jiwa, yang mempunyai ketangguhan iman. Berbagai dugaan dan cabaran dalam hidup, disampaikan risalah Allah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Isa Nabiullah, la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5. Apa coba sebutkan? Pertama, wali meneh kok lalenan men ya. Nabi Muhammad itu penghulu para nabi, sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulunya para nabi dan para utusan. Nabi kita, maka kita bertuah beruntung kita menjadi umatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Surah apa itu? Surah Al-Qur'an, Ustaz. Ya bener, surah Al-Qur'an. Surah apa? Surah sembuh kono Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juzuk yang berapa? Hah? Siapa yang dapat jawab ada hadiah. Juzuk yang kedua. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian kami jadikan kamu wahai umat Muhammad ummatan wasata, umat yang tinggi, umat yang paling tinggi, umat yang paling unggul, umat high class. Oh, high class orang putih ya. Makan singkong we kok ya, makan ubi kayu orang putih ya sikit-sikit boleh lah bro ya. Ummatan wasata, untuk apa? Litakunu syuhada, agar supaya kamu semuanya menjadi saksi. Coba tengok, kita umat di akhir zaman paling penghujung sekali. Sekarang pun sudah hampir kiamat, makin dekat, bukan makin jauh. Kiamat itu ada berapa? Kok Ustaz kita takon gitu ya. Kiamat ada berapa? Ada 2, kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kubro disebut. Kiamat besar itu namanya kiamat kubro, besar, hancurnya alam semesta dan pasti. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Sekarang belum, tapi pasti suatu ketika nanti. Dah standby, dah siap. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Isi perut bumi apa? Ipo-ipo. Isi perut bumi apa? Roti canai, perutmu itu. Ya, isi perut bumi apa? Lava. Apa itu lava? Makanan apa satu? Lava itu lumpur yang panas. Apabila lumpur ditumpahkan, semua akan kobong, terbakar. Semua akan terbakar habis, musnah, ranap, entek, kabeh. Tak ada orang yang hidup, tak ada makhluk yang hidup, tak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Bayangkan baru saja Gunung Semeru, Jawa Timur mengeluarkan lava. Membara tuh. Akan meranapkan, menyapu apa saja yang dilaluinya. Masya Allah. Lah nanti akan terjadi seperti itu. Akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu malaha, manusia mengatakan ada apa ini, tiba-tiba bumi goncang.
Yang selama ini bumi tak pernah goncang, yang selama ini bumi diam saja, kenapa tiba-tiba goncang? Hai bumi, kenapa awak goncang? Manusia tak tahu, karena tak belajar. Yang sudah belajar dah standby. Memang it must to be happen like that, bro. Wah, orang putih lagi. Ya. Memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bumi nanti akan menjawab yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang halnya. Bumi akan bercerita kepada manusia, hei manusia, apakah engkau belum diberitahu sama para utusan, para tok-tok guru yang disambung terus, para utusan, para ustadz, para kiai, para alim ulama, bahwasanya kiamat akan terjadi. Iya, saya dulu dengar tapi aku tak percaya, gitu ya. Ketika aku tak percaya gitu, kafir, menutupi hati dia, kafir, menutupi hati dia dari menerima kebenaran. Ya, bahwasanya Tuhan aku menyuruh aku, memerintahkan aku untuk bergoncang dengan sekuat-kuatnya, yang selama ini engkau dustakan perintah Tuhanmu, ya, yang selama ini engkau tak percaya dengan firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, yang mana kalam Allah itu sebagai penasehat, sebagai tok guru, sebagai memberi peringatan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Tiadalah kami turunkan Al-Qur'an ma huwa syifaa, melainkan penyembuh daripada penyakit, terutama penyakit hati yang ragu, penyakit hati yang mendustakan Allah. Diobati dengan Al-Quran, kita baca. Maka Al-Quran, untuk kita beriman kepada Al-Quran mesti ada berapa langkah? Langkah pertama apa? Meneng-meneng. Langkah pertama apa? Membaca Al-Quran. Baca, jangan tak baca. Ya, kita menghadapi Dajjal, menghadapi fitnah Dajjal, kalau kita tak pernah baca Al-Quran, tak ada benteng diri, guys, bro, sisnya tak ada di rumah. Beritahukan, baca Al-Quran, zainu buyutakum bi qiraatil Quran, hiasilah rumah-rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Jangan kau tinggalkan kosong rumahmu dari membaca Al-Quran, ya. Rumah yang sunyi dari membaca Al-Quran, yang berada di situ, yang seronok di situ, genderuwo, pontianak, tuyul, hantu pocong. Ya Allah, sehingga masuk rumah saja suami istri pelotot-pelototan, sikit salah gaduh, anak tak pernah tahan di rumah, anak-anak ya lepak sana lepak sini, tak tahan di rumah. Asal rumahnya banyak hantu, ya. Maka hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dalam rumah kita, setan lari menjauh, panas. Baca, gemar baca. Yang kedua apa? Untuk beriman kepada Al-Quran, ya, jangan Al-Quran ditumpuk aja. Al-Quran ada yang ditulis kat kedai, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat 1000 dinar. Nanti buat kaya kita, usaha kita kaya. Mana boleh. Al-Quran bukan untuk dipasang kat dinding. Al-Quran baca. Yang kedua, langkah yang kedua, pahami maksudnya, pahami artinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa artinya? Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, sehingga kita gerun.
Satu dari sisi sudut pandang kita gerun akan kalam Allah ini. Kalam qadim, bukan makhluk. Kalam Allah ini, kalam Allah ini. Kalau Allah itu bersifat qidam, kalamnya qadim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati fihi astafi min kulli da'in wa nuruhu ya Allah. Dalam Al-Quran syifa, istafi, kita minta untuk disembuhkan segala penyakit, terutama penyakit dalaman. Kita takut penyakit COVID tak? Virus COVID takut tak? Takut, iya takut. Kalau tak takut tak pakai litup. Takut terserang penyakit COVID. Ya. Tapi tak takut hatinya banyak penyakit. Hasad, dengki, iri hati, takabur, sombong, ini semua. Itu penyakit-penyakit lebih kronik daripada COVID. Kalau COVID hanya akan mematikan jasad, paling dahsyat. Akan tapi penyakit dalaman, penyakit hati, jauh dengan Allah, tak nak pergi masjid, malas nak menunaikan sholat jamaah. Ini penyakit lebih dahsyat daripada COVID, bro, guys. Al ngomong sisi surauno. Ya, ini lebih dahsyat. Kenapa manusia meninggalkan sholat? Tak ada benda pun. Bahkan kadang-kadang kita takut dengan COVID lebih dahsyat penyakit takut itu berbanding dengan COVID-nya itu sendiri. Kita ada rasa takut kepada selain Allah itu lagi dahsyat. Nah, ini penyakit lagi dahsyat. Jadi rasa takut itu sendiri sudah penyakit. Kenapa lebih takut kepada makhluk dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Gue tinggalkan sholat macam tak ada benda je. Ini tuan-tuan dan puan, penyakit seperti inilah penyakit yang mesti diobati, mesti dirawat. Dan siapa yang merawat? Diri kita sendiri. Tampillah dirimu sebagai dokter untuk merawat dirimu, untuk mengobati penyakitmu. Karena yang tahu akan penyakitmu juga engkau sendiri-sendiri. Oh, selama ini saya ini malas pergi ke masjid. Berat kalau menunaikan sholat jamaah ke masjid. Berarti ini penyakit kronik, bahaya. Iya. Nah, sekarang kau jadi dokter. Dokter pada dirimu sendiri. Kalau gitu aku nak obati Aku nak ringankan langkah kakiku ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah 5 waktu. Karena ini merupakan satu antibodi yang kuat untuk kita menahan serangan fitnah Masihid Dajjal. Sholat. Orang-orang tua-tua dulu sampai pujian. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sholawat atau itu? Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali. Untungnya tak untung? Untungnya tak untung? Ayo sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo para kanca padha salat 5 waktu zuhur
asar maghrib isya subuh 5 sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mumpung iku lawange tobat isih mengo, lamun ketutup awaira bakale tuna sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Coba kita malam Jumat, malam yang mulia, kita banyakkan sholawat. Dah 3 kali sholawat kita yang saya pimpin. Belum tadi Pak Imam mimpin juga. Ya, sholawat. Maknanya kalau 1 kali 10 kali ganda, dah 3 kali berarti 30 kali ganda. Untung tak untung? Untung. Maka banyakkan baca sholawat itu sebagai satu daya imun, akan membekalkan imun. Macam mau obat aja Ustaz, kok imun. Antibody gitu loh. Antibody bukan maknanya antibody terhadap serangan fitnah Masihid Dajjal yang terus merebak. Makin hari bukan makin reda, tapi makin hari makin merebak. Kalau Covid makin hari, sekarang hari ini berapa? 4.000 lebih. Semalam udah 3.000 lebih, ya sekarang 4.000 lagi, naik turun sedikit. Tapi namanya satu negara, ya udah logik lah itu. Penduduk kita ini kan berapa juta? 40? 30 juta. Sejak dulu kasih 37 aja tak boleh kira. Ya, 40-an, 40 juta aja. Kalau sekitar 40 juta, kemudian kalau ampat umatnya berapa persen aja, berapa peratus? Hanya 4%, 0,4%. Ya udah logik lah. Namanya juga manusia, ada hidup, ada mati. Yang kita selalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu apa maknanya? Mbah Ustaz, loh muni kok ora ngerti lho. Itu yang perlu kita perbaiki, itu yang perlu kita pahami. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, maha tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul hamdu, lahul mulku, baginya segala kerajaan, baginya segala hak milik, baginya segala yang empunya, walahul hamdu, baginya segala puji, yuhyi, dialah yang maha menghidupkan, termasuklah yang menghidupkan kita hari ini. Dan seluruh makhluk hidup dihidupkan oleh Allah. Wa yumid, dan juga yang akan mematikan, termasuk yang akan mematikan kita pada malam ini. Ayo, rawani. Saat nanti udah kejam. Belum nak mati. Tapi kan Allah juga yang akan mematikan, entah bila. Ada yang tak nak mati? Ada? Wah, aku nak hidup terus, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, gitu ya. Mana boleh. Al-Quran sudah mendahului. Ya, orang Yahudi itu dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi ayyu'ammar. Seseorang di antara mereka, orang-orang Yahudi itu ingin rasanya hidup 1000 tahun. Namun manalah apalah daya akan boleh hidup 1000 tahun. Something impossible, guys. Oh, malam ini kok Ustaz, ya orang putih aja. Padahal orangnya hitam gitu. Hitam-hitam kereta api, bro. Hitam-hitam banyak yang menanti. Ya istri saya pun menanti, 2 anak-anak saya menanti kedatangan mana abah tak balik-balik. Ya, itu hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang menanti gitu ya.
Jadi wa ma huwa bimuzahzih ayu Ammar, tak mungkin boleh hidup 1000 tahun. Kalau zaman dulu iya, Luqman Al-Hakim pun umurnya 1000 tahun. Siapa Luqman Al-Hakim? Orang ngerti nah. Luqman Al-Hakimnya dalam Al-Quran disifat ada nama surah apa? Surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, dengar cakap ayahna, la tusyrik billah, jangan sampai kamu mempersekutukan Allah. Kenapa ayah? Iya, perbuatan syirik itu atau perbuatan sebesar-besar aniaya, nak. Bukan menganiaya kepada Allah, tapi menganiaya kepada dirimu sendiri. Ayah tak ridho kalau engkau sampai mempersekutukan Allah, nak. Sebagai seorang ayah misali, ayah contoh, walaupun dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan namanya, harum di dalam Al-Quran, sehingga sebut walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman sifat bijaksana, hikmah, ilmu hikmah, punya satu kebijaksanaan, pandai mendidik anak. Karena anak kalau tak dididik, anak akan kehilangan jejak. Nak ikut siapa? Ikut ayah tak pernah memberikan nasihat dan tunjuk ajar. Ikut mak 2 kali 5, tak pernah beri nasihat. Hanya dibagi makan, minum, kenyang-kenyang, diberi kemewahan. Sama dengan wahai ayah, wahai ibu-ibu, kalau engkau hanya membesarkan anak-anakmu, dibesarkan dengan makan minum, dibesarkan dengan kemewahan, dengan keseronokan, sama halnya dengan membela buaya. Ini aku bagi kenyang-kenyang, nanti kalau udah besar caplok ayahmu ya. Ini agak aku bagi makan minum, pakai kemewahan, kalau engkau udah besar caplok makmu ya. Maka perlu dididik seperti Luqman ini loh. Bahkan nabi-nabi dahulu pun juga diabadikan dalam Al-Quran. Idza hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub, anak-anak dia kan laki-laki semua. Ya. Idz qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'dina. Sekarang ayah masih hidup. Nah, apabila engkau melakukan kesalahan, ayah sekarang masih mengingatkanmu. Ayah tak akan membiarkan jika kamu akan terjerumus ke dalam kesesatan. Ayah tak akan ridho kalau engkau tidak mengenali Allah. Selepas ayah nanti tak ada. Tak ada lagi yang memberikan nasihat dan tunjuk ajar. Engkau menyembah apa? Ma ta'buduna min ba'di, itu yang dibimbangkan oleh ayah-ayah misali, ayah-ayah contoh, ayah-ayah tauladan. Bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa nak yang awak makan nanti selepas ayah tak ada. Nah, beza tak? Beza tak beza? Kalau ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah selepas ayah tak ada. Tapi kalau mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang awak nak makan selepas ayah nak ada tak ada, macamlah ayah dijamin makan minum anak-anak. Yang menjamin siapa? Allah. Ini yang kita bimbang tak tentu hala. Masalah anak masuk neraka ke tak masuk neraka, sholat ke tak sholat, tak dihirau. Ya, hanya kita membesarkan anak dengan makan minum yang sedap-sedap, lezat-lezat, kemewahan, keseronokan.
Sama dengan membeli singa. Ini besar bagi daging besar. Nah, lepas itu paham ya, terkam makmu, terkam ayahmu. Ini tuan-tuan dan puan. Lebih-lebih nanti sepeninggal kita nanti, makin ke sana makin fitnah dajjal makin merebak. Mampukah anak-anak kita nanti berhadapan dengan fitnah Masih Dajjal? Tanda-tanda kiamat kubro. Tidak akan terjadi kiamat sehingga Dajjal akan keluar. Sedangkan Dajjal itu adalah pembohong, pendusta, penipu, kaki tipu, kaki bodek, kaki bohong, kaki pokoknya kaki kabeh udah. Ya. Dajjal, kadzabun, akalun alisuhat, makan haram. Kalau tak iya yang haram nampak menarik, yang halal nampak tak baik. Yang baik nampak tak baik, yang tak baik nampak baik. Akan membingungkan gitu. Ya. Hadir di majelis ilmu baik tak baik? Baik tak baik? Baik. Suatu ketika nanti majelis ilmu dah tak ada lagi. Orang semua takut nak datang ke majelis ilmu. Ya. Sholat jamaah baik tak baik? Baik. Tapi suatu ketika nanti orang akan takut sholat jamaah. Ya. Lebih baik di rumah. Kan sudah berapa tahun kita terus, dulu waktu beberapa bulan yang lepas kita stay at home. Itu udah mulai tanda-tanda kecil fitnah Masih Dajjal. Sehingga sampai ke hari ini karena selama 2 tahun kita stay at home saja, dah seronok lah di rumah. Yang dulu dah mula berjinak-jinak dengan masjid, kemana sini? Dia di rumah aja. Takut kenapa? Takut COVID. Ya Allah, apa masjid tempat COVID ke? Terus di Padang sana, waktu dataran merdeka itu berpuluh ribu manusia berasa-asa di sana, tak takut pun. Betul tak? Tapi ke masjid tak sampai juga. Alasannya takut. Takut apa? Takut COVID. Engkau pergi ke dataran merdeka tak takut pun. Tengok bola engkau tak takut. Salat jamaah takut. Nah, ini merupakan satu fitnah Masih Dajjal. Jadi yang baik, yang tak baik dianggapnya baik dan menggairahkan, yang baik, yang baik dianggap tak baik, membosankan. Suatu ketika akan datang. Lah, jelek kenapa? Ada di majelis ilmu, cuma itu je. Nah, majelis ilmu itu taman surga, guys. Kalau engkau tak nak masuk ke taman surga, tak nak hadir di majelis ilmu, maknanya engkau tak nak masuk ke taman surga. Kalau engkau tak masuk ke taman surga, malas nak masuk ke taman surga, maknanya engkau tak nak masuk surga. Ya? Kalau di dunia ini tak nak masuk taman surga, di akhirat jangan harap nak masuk surga. Untuk masuk surga itu bila? Sekarang ini, guys. Waktu kita masih hidup di dunia ini, sewaktu kita masih diberi kesempatan, kesehatan, boleh berjalan sendiri, boleh pakai kain baju sendiri, boleh pakai songkok sendiri, boleh pakai tudung sendiri, boleh pakai sarung sendiri. Karena suatu ketika kita tak boleh buat apa-apa. Nak pakai kain kapan pun dipakai kan. Nak sholat pun disolatkan. Nak masuk ke liang lahat pun dimasukkan. Iya tak? Ada yang gagah, aku nak masuk sendiri Ustaz. Gitu. Udah mati nak masuk sendiri. Silakan. Lah kiamat yang kecil itu, kiamat sughra itu kematian seorang. Kita sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah, boleh berjalan sendiri belum digotong, ya, boleh mandi sendiri belum dimandikan, boleh pakai kain baju sendiri belum dibungkus kain kafan, dibungkuskan, ya, belum kita
usung di keranda gitu. Kita bertuah, masih diberi ketuah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh hidup nih. Ya, jangan kita berat nak melangkahkan kaki ke masjid, jangan kita berat nak meluangkan masa untuk hadirkan di majelis ilmu. Jangan kita karena bangga dengan kekayaan kita lepas itu kita menyombongkan diri. Janganlah mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sedarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Ayo istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Lagi astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, aku minta ampun kepada Allah Tuhan seluruh makhluk. Astaghfirullah minal khotoya, aku minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa, dari segala kesalahan-kesalahan. Banyak dosa kita, tidak ada yang memberikan keampunan kecuali Allah. Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Makin kita bertambah umur, makin dekat dengan kiamat ke makin jauh. Makin dekat ke makin jauh. Makin dekat kiamat sughra, kematian kita. Ya, kita makin tua bukan makin jauh dengan kematian, dengan kiamat makin dekat. Kiamat sughra kita makin dekat. Ya. Dering-dering dan sirin-sirin kematian makin hari makin dinyalakan dengan rancaknya. Ibarat kalau ambulan pergi bawa jenazah itu, ya ambulan ya bawa jenazah, enggak kena ambulan bawa orang sehat ya. Ya semua orang pada minggir ke tepi semuanya. Rancak dengan sirin. Kematian makin hari makin rancak. Ketika uban telah pun bertabur. Nah, ini rancak. Sirin kematian. Ketika tenaga sudah mulai mengendur, ketika kulit sudah kendur, ketika mata dah banyak kabur, maknanya sudah dekat ke alam kubur. Kok medeni mentosat? Bukan medeni, memang iya, betul tidak? Ya betul. Sudah siap, sudah bersedia. Kalau malam ini malaikat Israel datang, dah bersedia belum? Kok meneng? Ya Allah, belum Ustaz. Ya sama, saya pun belum juga. Ya, saya pun belum juga. Lebih masa. Ya, jangan menangguh-nangguhkan kebaikan, amal baik. Hari semalam telah pun berlalu. Dan segala peristiwanya tidak akan dapat kita mengubahnya. Serahkan kepada Allah, itu menjadi suratan takdir yang kita pun yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh merubah karena perkara ini sudah berlalu. Esok hari belum tentu, esok hari tak ada jaminan kita boleh menghirup udara di pagi hari besok. Ada yang jamin? Angkat tangan, saya nak tahu orangnya. Siapa yang boleh menjamin besok pagi saya masih boleh hidup? Angkat tangan, tunjuk. Saya nak tengok orangnya. Takut takut. Ya Allah. Tak ada jaminan besok pagi, tak ada jaminan. Tapi hari ini, malam ini, berada di masjid, belahan bumi yang paling indah dan cantik, disinilah diturunkannya rahmat Allah.
Disinilah diturunkan keampunan Allah. Disinilah dibukakan pintu rahmat Allah sampai ke membumbung tinggi ke langit. Maka sewaktu kita dalam keadaan sholat, waktu duduk tahiyat akhir, jangan sampai tinggalkan fil alamina innaka hamidum majid. Mohon 5 perkara, perlindungan 5 perkara. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalam. Belum, jangan dulu salam. Sebelum kamu mohon 5 perlindungan 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ayo baca semua baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sekali lagi biar lancar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru kemudian ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku berada di atas agamamu. Baru assalamualaikum warahmatullah, baru kita akhiri dengan salam. Hafal ya, hafalkan insyaallah. Mohon perlindungan. Ini Rasul ajarkan kepada kita, ya, yang ajarannya akan bermanfaat terutama bagi kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Banyak fitnah-fitnah, ya. Kalau zaman dulu tak berapa, tapi zaman fitnah sekarang Masya Allah, ya, merebaknya fitnah hidup, fitnah mati, fitnah masihid dajjal. Maka sebelum dajjal timbul, fitnah-fitnah sudah banyak, ya, terdapat di tengah-tengah kita. Rasulullah mengatakan, ya, berimanlah kamu, kuatkanlah imanmu, teguhkanlah imanmu. Sebelum imanmu nanti tidak akan ada maknanya ketika dajjal timbul. Ketika dajjal sudah timbul, iman kita dah tak ada gunanya ketika kita belum beriman. Tapi kalau sekarang kita sudah beriman sebelum dajjal timbul, maka iman kita akan merupakan satu perisai untuk menepis segala fitnah-fitnah yang akan mengusik keimanan kita, yang akan meranapkan, karena dajjal penuh dengan pembohongan, penuh dengan tipu daya, tipu helah. Kalau tak iya kita tak akan sanggup melawannya. Maka inilah apa yang boleh sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima tobat. Tub alaina, terimalah tobat kami. Warhamna, kasihanilah kami. Wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Sama-sama. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa batiha li syahidun li biftiqari. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa
hali wa bima qad hala qalbi min humumi wa istighali ya tawwab tub alaina ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa semula insyaallah tahun yang akan datang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.